Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Cendana Panjaitan dari kelas SI 4D akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Komponen Sistem Operasi. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan atau booting. Sedangkan software-software lainnya jalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software itu. Fungsi sistem operasi. Sistem operasi mempunyai peran penting di dalam suatu sistem komputer. Berikut beberapa fungsi sistem operasi. Yang pertama, manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain sebagainya. 2. Berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Bisa dikatakan ini merupakan bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. 3. Menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan dalam mengkoordinasikan sebuah perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Dalam hal ini, sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Kemudian, pada gilirannya akan menjalankan operasi dasar komputer. Yang keempat, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Sistem operasi mampu mengoptimalkan kinerja dari sebuah perangkat keras maupun lunak. Sistem tersebut mengatur serta mengendalikan hubungan antar perangkat keras dan lunak agar bisa saling bekerja sama dengan baik. 5. Mengatur sistem kerja perangkat. Sistem operasi mengatur serta mengontrol semua fungsi perangkat keras yang digunakan, mulai dari CPU, hard disk, memori, dan lain sebagainya. Tentunya dengan adanya operasi, seluruh perangkat bisa saling bersinergi dan membentuk kesatuan untuk memaksimalkan fungsi sebuah perangkat. Selanjutnya, jenis sistem operasi komputer. Ada beberapa jenis sistem operasi komputer yang cukup terkenal. Berikut ini beberapa jenis sistem operasi yang dijalankan oleh komputer. Yang pertama, sistem operasi standalone. Pada sistem operasi standalone dapat digunakan oleh single user maupun multi user. Sistem operasi ini juga memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap dan dapat berdiri sendiri. Contoh sistem operasi standalone adalah Microsoft Word, Windows, Linux, dan Mac OS. 2. Sistem operasi Live CD. Live CD hanya membutuhkan perangkat CD dan DVD ROM tanpa perlu menginstal secara permanen di komputer untuk menjalankannya. Sistem operasi ini sangat ringan karena ukuran yang cukup kecil, tetapi sistem operasi Live CD tidak memiliki banyak fitur dibandingkan sistem operasi standalone. Inilah contoh sistem operasi Live CD, yaitu Novix, CentOS, Linux, Mint, WinXP, Live CD, dan lain-lain. 3. Sistem operasi embedded. Sistem ini langsung ditanamkan di komputer dan tidak bisa berdiri sendiri, memiliki fungsi khusus dan spesifikasi khusus. Contoh dari sistem operasi embedded adalah ECOS, Linuxos, JBoss, dan Embedded Linux. Keempat, sistem operasi jaringan.
Sistem operasi jenis ini dibuat khusus untuk menangani keperluan jaringan komputer. Beberapa layanan yang dapat ditangani oleh sistem operasi jaringan adalah HTTP service, DNS service, sharing printer, proxy service, dan masih banyak lagi. Beberapa contoh sistem operasi jaringan adalah Red Hat, CentOS Service, Cloud Linux, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah komponen sistem operasi. Komponen sistem operasi yaitu terdapat 8 komponen sistem operasi. Yang pertama ada manajemen proses, yang kedua ada manajemen memori utama, yang ketiga ada manajemen secondary store, yang keempat ada manajemen sistem input dan output, yang kelima ada manajemen berkas, yang keenam ada sistem proteksi, yang ketujuh ada jaringan, dan yang ke-8 yang terakhir adalah command interpreter system. Kita masuk ke yang pertama, yaitu manajemen proses. Manajemen proses merupakan keadaan pada saat suatu program tengah dieksekusi. Sebuah proses juga membutuhkan sejumlah sumber daya untuk dapat menyelesaikan tugas masing-masing. Sumber daya tersebut meliputi memori, perangkat, input dan output, CPU, time, dan berkas-berkas. Sistem operasi juga sangat bertanggung jawab pada kegiatan maupun aktivitas yang berkaitan erat dengan manajemen proses. Contohnya yaitu menunda maupun melanjutkan suatu proses, menyediakan mekanisme dan yang dibutuhkan untuk proses dari sinkronisasi, menyediakan mekanisme yang dibutuhkan untuk proses dari komunikasi, menyediakan mekanisme yang dibutuhkan untuk proses penanganan pada deadlock. Yang kedua, manajemen memori utama. Manajemen memori utama juga sering disebut juga dengan memori, yaitu suatu array yang besar dari byte dan ukurannya dapat mencapai ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Setiap byte memiliki alamat tersendiri. Memori tersebut juga memiliki fungsi, yaitu untuk menjadi tempat penyimpanan yang suatu akses datanya dapat digunakan oleh CPU maupun perangkat input dan output. Memori ini juga termasuk sebagai tempat penyimpanan yang volatile atau sementara. Hal ini berarti datanya dapat menghilang pada saat sistem dimatikan. Sistem operasi juga dapat bertanggung jawab pada aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, yaitu 1. Yaitu dapat memilih program yang hendak di-load ke dalam memori. 2. Dapat mengalokasikan dan juga mendealokasikan ruang memori yang sesuai dengan kebutuhan. 3. Dapat menjaga track dari memori yang tengah digunakan dan siapapun yang menggunakannya. Ketiga, manajemen secondary store. Data yang sudah disimpan ke dalam memori utama memiliki sifat yang sementara dan juga jumlahnya dengan sangatlah kecil. Maka dari itu, untuk dapat menyimpan seluruh dan juga program yang ada di komputer sangat dibutuhkan secondary store, di mana secondary store tersebut memiliki sifat yang permanen dan juga dapat menampung banyak data. Contoh dari secondary store yaitu seperti disket, hard disk, dan lain sebagainya. Sistem operasi juga akan bertanggung jawab pada aktivitas yang berkaitan erat dengan disk manajemen. Contohnya seperti alokasi penyimpanan, penjadwalan disk, dan juga free space management.
Keempat yaitu manajemen sistem input dan output. Manajemen sistem input dan output juga sering disebut dengan device management manager. Hal ini juga akan menyediakan device drive yang biasa, yang mana nantinya operasi input dan output bisa seragam. Contohnya yaitu pengguna dapat menggunakan operasi yang sama tersebut untuk membaca suatu berkas yang ada pada hard disk, floppy disk, dan juga CD-ROM komponen yang manajemen sistem input dan output ini yaitu spooling. Hal ini dapat melakukan penjadwalan dari pemakaian sistem input maupun output agar dapat lebih efisien dan juga efektif. Buffer, hal ini dapat menanggung sementara sejumlah data dari dan juga ke dalam perangkat input maupun output, menyediakan suatu driver yang bisa melakukan operasi yang rinci untuk suatu hardware input output tertentu. Yang kelima, manajemen berkas. Manajemen berkas merupakan sekumpulan informasi-informasi yang berhubungan sesuai pada tujuan pembuatan berkas tersebut. Berkas juga bisa mempunyai suatu struktur yang memiliki sifat hierarkis dan juga sistem operasi dapat bertanggung jawab pada hal-hal di bawah ini. 1. Pembuatan dan juga penghapusan suatu direktori. 2. Dapat merekam berkas ke dalam secondary store. Pembuatan dan juga penghapusan suatu berkas. 3. Dapat membackup berkas ke dalam media penyimpanan yang non-valid. Keempat, dapat mendukung manipulasi suatu direktori dan juga berkas. Yang keenam, sistem proteksi. Sistem proteksi dapat mengacu pada suatu mekanisme yang dapat mengontrol akses yang bisa dilakukan oleh prosesor, program maupun pengguna ke dalam sistem sumber daya, tetapi mekanisme proteksi juga wajib untuk dapat menentukan kontrol yang akan dilakukan dapat menyediakan sarana penegakan pelaksanaan dan membedakan antara penggunaan yang diberikan izin dan juga yang ketujuh, jaringan. Suatu sistem yang terdistribusi merupakan kumpulan dari prosesor-prosesor yang tak dapat berbagi dengan cloud maupun memori. Setiap prosesor memiliki memorinya sendiri. Prosesor tersebut juga telah tersambung melalui jaringan komunikasi. Sistem yang terdistribusi dapat menyediakan akses dari pengguna kepada bermacam-macam sumber daya sistemnya. Akses tersebut juga bisa menyebabkan 1. Mempercepat komputasi, 2. Peningkatan ketersediaan data, 3. Peningkatan kemampuan. Yang ke-8, Command Interpreter System. Suatu sistem operasi akan menunggu instruksi dari command driven atau pengguna. Programnya akan membaca sejumlah instruksi dan juga akan mengartikan control statements yang biasanya juga disebut sebagai control card interpreter, command line interpreter, dan unit cell command interpreter, Sistem ini juga memiliki banyak sekali variasi dari suatu sistem operasi ke sistem operasi yang lainnya dan dapat disesuaikan dengan teknologi input dan output DPC yang tersedia juga tujuannya. Contohnya yaitu seperti pen based touch, CLL, Windows, dan lain sebagainya. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.